Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar antum semuanya? Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita dapat menuntut ilmu, mengamalkan ibadah-ibadah sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Ayolah ikhwah, kita masuk ke pembahasan ma dalilul mizan minal kitabi wa kaifa sifatul wazan. Kita masuk ke bagian apa dalil mizan, timbangan dari Al-Quran, dan bagaimana sifat al-wazan, timbangan tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan al-mizan, mizan atau timbangan ini adalah alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan, ya. Itu kan timbangan, mizan. Jadi mizan secara bahasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Lum'atul I'tiqad halaman 120, beliau menyatakan mizan atau timbangan adalah alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Itulah mizan. Adapun mizan di hari kiamat nanti adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hamba-hambanya. Jadi ya ikhwan, mizan di hari kiamat adalah sesuatu yang hakiki dan benar-benar ada. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seberapa besar ukuran dari timbangan tersebut. Seandainya langit dan bumi diletakkan dalam daun timbangannya, niscaya mizan tersebut akan tetap lapang. Bayangkan ya ikhwan, seandainya langit yang begitu luas sekali dan bumi yang begitu sangat besar sekali dalam pandangan kita, ya, kalau dikumpulkan langit dan bumi diletakkan dalam daun timbangannya gitu ya. Jadi timbangan itu ada daunnya. Kalau diletakkan di daunnya, di lempengannya, niscaya mizan tersebut akan tetap lapang.
Masya Allah. Ya, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Jadi ikhwan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah falau wuzina fihi as-samawati wal ardu lawasi'at fataqulu al malaikah ya rabbi liman yazinu hadha fayaqulu Allah ta'ala liman syi'tu min khalqi fataqul al malaikah subhanaka ma 'abadnaka haqqa ibadatik. Pada hari kiamat mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, wahai Rabbku, untuk siapa timbangan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat berkata, maha suci engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Ayuhal ikhwah, mizan ini, ya, timbangan ini sangat akurat dalam menimbang, ya, dalam menimbang amalan seseorang, tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, kata Allah. Maka tidaklah dirugikan seseorang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi, ayuhal ikhwah, timbangan ini betul-betul ada, betul-betul benar, betul-betul adil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran, keadilan. Faman thaqulat, maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka dia orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan, ya, dirinya sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Fi jahannam khalidun. Tapi ayuhal ikhwah, sepertinya Ustadz sudah menjelaskan pembahasan mizan sedikit, ya, pada pembahasan yang lalu. Pada pembahasan yang lalu sudah Ustadz jelaskan sedikit, ya, bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidaklah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang kafir, fala nuqimu lahum, dan kami tidak mengadakan sesuatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dicemplungkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, tidak perlu ditimbang lagi. Tidak perlu ditimbang lagi. Ya. Jadi mizan ini
memiliki 2 daun timbangan, 2 lempengan timbangan. Sebagaimana diceritakan di dalam hadis tentang kartu bitaqah yang mana hadis bitaqah tersebut dijelaskan, ya, dia memiliki amalan keyakinan la ilaha illallah, padahal dia banyak sekali berbuat dosa, ya. Ketika ditimbang, maka amalan buruknya itu jauh lebih berat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kamu memiliki 1 kebaikan yang mana kamu bisa selamat darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kartu bitaqah, yaitu kartu la ilaha illallah, pada timbangan yang satunya. Kemudian timbangan yang satu itu, la ilaha illallah, ya, dapat mengalahkan dosa-dosanya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ya ikhwan, apakah yang ditimbang di hari kiamat kelak? Nah, para ulama berbeda pendapat tentang apa yang ditimbang di hari kiamat nanti. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, yang ditimbang adalah amal. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama, yang ditimbang adalah amal. Pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan tetapi berat dalam timbangan pada hari kiamat dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi 2 kalimat khafifatani 'alal lisan yang dia ringan di lidah, thaqilatani fil mizan tapi berat di timbangan, habibatani ilar rahman. 2 kalimat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat ini adalah 2 kalimat yang disukain oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa yang ditimbang adalah amal. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Ya. Ma min syai'in fil mizan athqal min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ini adalah dalil yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa yang dimaksud, ya, yang ditimbang nanti di hari kiamat, ya, adalah amalannya. Kemudian yang kedua, yang ditimbang adalah orangnya. Ya, ada beberapa hadis, ya, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah orangnya. Berat atau ringannya timbangan tergantung pada keimanannya, bukan berdasarkan ukuran tubuh, berat badannya, atau banyaknya daging yang ada di tubuh mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Nah, jadi pendapat yang kedua, ya, mereka berdalilkan dengan hadis ini. Sesungguhnya
pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sampai seberat sayap nyamuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Ya. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Nah, di sini maksudnya ya, ternyata ya, lelaki gemuk tersebut, besar dan gemuk tersebut adalah kafir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat, betisnya kecil. Tatkala ia mengambil ranting pohon, ya, tatkala ia mengambil ranting pohon untuk siwak, tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang, ya, dan menyingkap pakaian Ibnu Mas'ud, sehingga terlihatlah kedua telapak kaki dan betisnya yang kecil. Para sahabat yang melihatnya pun tertawa, ya, karena hal tersebut, karena kecil, ya. Satu kecil, satu normal, itulah. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang sedang kalian tertawakan? Ya, para sahabat menjawab, kedua betisnya yang kecil. Oh, ternyata kedua betisnya kecil, wahai Nabiullah. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizan min Uhudin." Masya Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguh kedua betisnya itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan ya bahwa yang ditimbang adalah orangnya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah yang ditimbang adalah lembaran catatan amal. Ya, lembaran catatan amal. Sebagaimana ya, inilah yang dimaksud dengan hadis bitaqah, ya, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As, ya. Abdullah bin Amr ibn al-As. Yang ditimbang adalah catatan lembaran amal, ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguh Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah engkau memiliki uzur alasan? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya sedikit pun. Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu bitaqah yang di dalamnya terdapat kalimat la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadirkan timbanganmu. Dia berkata, wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosa-dosa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi manakah pendapat yang benar, ya, di antara tiga pendapat tersebut? Maka pendapat terakhir inilah yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan yang benar, mizan menimbang berat atau ringannya buku-buku yang berisikan catatan amal. Jadi, ya, kesimpulannya adalah tiga pendapat di atas tidak saling bertentangan satu sama lain. Ya, sebagian orang ada yang ditimbang amalnya,
sebagian yang lain ditimbang buku catatannya, dan sebagian yang lain ditimbang dirinya. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa secara umum yang ditimbang adalah amal perbuatannya secara umum. Karena kebanyakan dalil-dalil menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatan. Adapun timbangan buku catatan amal dan pelakunya, maka itu khusus untuk sebagian orang saja. Apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, inilah yang nampaknya lebih menenteramkan hati, ya. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, secara umum, ya, yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Ya. Adapun timbangan buku catatan amal dan pelakunya, ya, maka itu khusus untuk sebagian orang saja. Ya, wallahu taala a'lam. Baik. Ya ikhwan, itu adalah sedikit, ya, berkenaan dengan mizan atau timbangan. Kemudian, ma dalilus sirat minal kitab, apa dalil, ya, sirat dari Alkitab? Nah, ini insyaallah, ya, insyaallah kita akan bahas, ya, pada pertemuan yang berikutnya insyaallah, ya. Karena ma dalil zalika wa sifatuhu minas sunnah ini sudah Ustaz sebutkan, ya, fihi ahadits katsira minha hadits bitaqah allati fiha syahadatan wa annaha, ya, turajjih bi 90 sijillan minas sayyiat kullu sijillin minha mada al-basar wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu ata'jabuna min diqqati saqaihi walladhi nafsi biyadihi lahum fil mizani athqalu min Uhud. Baik, jadi insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ma dalilus sirat minal kitab, apa dalil sirat dari Al-Qur'an. Ini saja yang dapat Ustaz sampaikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.